Bagi orang yang mensyiarkan musola atau masjid, ini salah satunya menurut Syekh Nawawi dalam kitab Sulamut Taufik, maka musola dan masjid itu akan menjadi sufnun, akan menjadi perahu yang akan dinaiki untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim sehingga sampai di penghujungnya di surganya Allah Subhanahu. Maka kalau pengen selamat ya wes, musolanya diramaikan, yo jamaahnya, yo ngajinya, yasinannya, marhabannya, manakibnya, niatnya apa? Pengen selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim pakai perahu namanya Al-Hayati. Nah, ini ngomong fadilah ngaji saja. Ngaji lu duduk begini, ada hadis ngomong keren ini Pak, masalah doif dan tidaknya, tapi untuk kekuatan ibadah boleh. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi afdolu min ibadati alfi sanatin. Dudukmu di majelis taklim Al-Hayati ibu-ibu, jagong begini ngaji. Kalau ini pengajian, kalau ngaji itu baca kitab, kalau ini pengajian. Jadi besok kalau ngaji, siapa ustadznya, Ustadz Zainur Rahman, Pak Sigit, siapa monggo ngaji 1 jam aja duduk dengerin kiainya baca kitab Arkanul Imani Sittatu Asya'a antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi ta'ala. Dengerin seperti itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Makanya kalau ada pengajian datang, baca ratib datang, baca manakib datang. Karena apa? Itu syiar agama Islam, jelas ada. Lah kalau semuanya dilarang, lo musolahnya kayak kuburan. Nanti musolahnya jadi kayak apa namanya, tempat yang tidak ada harganya. Terakhir, kalau pingin selamat, sering-seringlah masuk musolah dan masjid. Saya baca dalam kitab Sulam At-Taufik begini, idza kana yaumul qiyamah, ketika nanti terjadi kiamat, ya'ti qaumun yaqifuna 'ala sirati yabkuna. Jadi nanti ada kelompok manusia Pak, Ibu, Bapak, setelah dihisab, setelah dimizan, nerima buku dari tangan kanan atau tangan kiri, itu nanti kan orang harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bawahnya jelas neraka dan jembatannya itu tajamnya melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali namanya apa? Siapa yang tahu? Zulfikar. Itu Roma Irama. Zulfikar, itulah namaku. Itu Roma Irama. Apa namanya? Beneran ini? Zulfakhar. Beda. Kalau Zulfikar itu kan du asmaul khamsah. Abun, akun, hamun, fudhu. Du asmaul khamsah, yang mempunyai kecerdasan. Zulfikar, punya skill, punya integritas, punya dedikasi, punya kapabilitas. Itu namanya Zulfikar. Kalau pedang Sayyidina Ali, Zulfakhar, pedang kilat. Pedangnya Mantili, adiknya Brahma Kumbara, apa namanya? Bapak nggak tahu anak-anak ini. Yang tahu ini nih, pedang setan nama pedang kilat. Nah itu Mantili, adiknya Brahma Kumbara. Film Saur Sepuh. Film ini lahir, Zainur Rahman belum lahir ini. Film ini bapaknya ya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini penduduk laki-laki dan perempuan setelah dihisab di mizan, mau lewati jembatan Shiratal Mustaqim udah takut duluan. Bawahnya api neraka yang sangat panas. Itu jembatannya kecil, kaki nginjek kaki langsung patah, gelantungan tangan langsung putus. Maka dalam penjelasannya, orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang pakai kaki, ada yang pakai dengkul, ada yang pakai pantat, ada yang pakai punggung, ada yang pakai kepala. Tapi yang istimewa, ada yang langsung terbang kal barkil khotib kayak kilat yang menyambar, ada yang terbang pakai burung. Tapi ini ada kelompok manusia di tepian nangis, ya bekuna, terus nangis sejadi-jadinya. Faqala al malaika, malaikat mendekati, hei umat, jauhizu ala sirat, jauhizu ala sirat, ayo buruan lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau
Nakhafu minan nar, punten malaikat, hampura mohon maaf, kami takut melewati jembatan Shiratal Mustaqim karena ini jelas nanti kami jatuh masuk neraka jahanam. Dalam penjelasannya, orang ketika jatuh terpelantingnya 70.000 tahun baru sampai dasarnya neraka jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika takut semuanya nangis. Mudah-mudahan kita mungkin ada di dalam ini. Amin. Ini cerita bagus soalnya. Faqala, kata malaikat, kaifa tamuruna fil bahri fid dunya. Dulu kamu ketika di dunia, kalau nyebrang laut naik apa? Kalau nyebrang sungai naik apa? Faqalu bisufni. Kami kalau nyebrang laut kayak nyebrang laut Sumatera, Sunda. Saya kalau pulang nyebrang Selat Sunda. Kalau berenang, Bu, modar saya, Bu. Kapal aja 2 jam. Nggak kuat. Pasti pakai perahu, pakai kapal feri. Ketika orang yang nangis tadi ngomong bahwasanya lewatnya pakai perahu, dumadaan ujuk-ujuk, malaikat fayuqta bimasajida alladzina yusalluna fid dunya. Tiba-tiba malaikat membawa kapal bentuknya masjid atau musola yang biasa untuk sholat, untuk ngaji. Yang ibu bapak biasa masuk musola itu, contoh masuk musola Al-Hayati, yang biasa jamaah, yang biasa taklim, biasa ratib, biasa manakib, musolahnya didatangkan. Yang memang biasa masuk, bapak-bapak biasa jamaah, ya langsung masuk karena apal. Ini kan musola saya, DKM-nya Pak Sigit Karyoso. Ya, Pak Sigit, DKM-nya punya anak Zenul. Ini kan musola saya, karena biasa wudhu, biasa masuk, biasa jamaah. Ibu-ibu kalau Minggu Selasa biasa ngaji, ya langsung masuk. Tapi walaupun ia kenal dengan Al-Hayati, dekat rumahnya dengan Al-Hayati, suaranya terdengar kemana-mana Al-Hayati ada kegiatan, tapi nggak mau masuk. Halo, dicuekin. Ada marhaba cuek nggak ikut, ada kajian cuek nggak ikut, ada azan, apalagi subuh, sholatun khairun minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Itu orangnya malah ngeringkuk tidur saja. Ini kalau jamaah penuh apa tidak? Subuh penuh. Kalau puasa doang, ini yang jujur yang ini, yang jujur yang ini. Oh, malah nggak pernah subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Al-Hayati didatangkan bagi yang hanya nonton tok, Pak. Jamaah nggak mau, yang nggak bisa masuk, hanya melongo. Maka nanti yang mimpin pasukan sampean sambil mengibarkan bendera Al-Hayati, ayo jamaah, ini kapalnya sudah datang, masuk gitu. Maka bagi orang yang mensyiarkan musola atau masjid, ini salah satunya menurut Syekh Nawawi dalam kitab Sulamut Taufik, maka musola dan masjid itu akan menjadi sufnun, akan menjadi perahu yang akan dinaiki untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim sehingga sampai di penghujungnya di surganya Allah Subhanahu. Maka kalau pengen selamat ya wes, musolanya diramaikan, yo jamaahnya, yo ngajinya, yasinannya, marhabannya, manakibnya, niatnya apa? Pengen selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim pakai perahu namanya Al-Hayati. Tapi jangan salah, nanti pakai Nur Hayati. Nur Hayati, tereret, itu lagunya Ona Sutra loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang terakhir banget, tahun baru Hijrah 1445 Hijriah, itu tonggak perubahan yang paling utama. 13 tahun Nabi syiar di kota Mekah kurang berhasil, tapi ketika hijrah ke kota Madinah 10 tahun, syiar Islam bisa melebar kemana-mana. Karena Nabi mengedepankan 3 ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah.
Maka kalau ingin lebih bagus, ayo hijrah, ayo berubah. Tapi ketika Nabi Fathu Makkah, kembali ke kota Makkah, Nabi mengeluarkan hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Sekarang hijrah itu nggak usah pindah-pindah tempat, nggak usah pindah dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Tapi yang namanya hijrah, jihadun wa niyatun, cukup jihad. Apa itu jihad? Memerangi hawa nafsu. Di antara memerangi hawa nafsu, tidak usah merasa paling pintar, tidak usah merasa paling benar, tidak usah merasa dia ustadz terus harus dihormati, tidak usah merasa dia menjadi pimpinan harus diikuti. Tapi orang yang jihad adalah merangi hawa nafsu yang semua sama rasa sama rata. Yang paling hebat di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, niat, innamal a'malu bin, semuanya diniatkan untuk ibadah. Jadi hijrah nggak usah pindah kemana, cukup rubah diri kita yang lebih baik. Supaya apa? Supaya antara kita saling hormat menghormati. Mudah-mudahan tahun baru Islam 1445 ini kita bisa berubah yang lebih baik. Jangan merasa benar, jangan merasa pintar, jangan merasa paling apa-apalah. Pokoknya saling hormat, menghormati. Kedua, setelah acara ini ada perubahan, semangat ngajinya, semangat jamaahnya. Ayo bareng-bareng. Pokoknya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh di tali agama Allah, jangan berpisah-pisah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Walhamdulillahi rabbil. Tutur kata kurang sopan, mohon maaf. Sebelum saya tutup, ini ada 2 HP yang lagi nyorot ya. Yang kedua, cara ini nanti ada di HP Bapak masing-masing lewat channelnya Mas Zainur Rahman, apa jenenge? Al Hayati Channel. Luar biasa. Ini musola sudah ada channel YouTube-nya. Sekarang memang harus pakai begini, Pak, karena Imam Ghazali menyampaikan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi metode pengkajian agama tradisi lama tetap dijaga. Baca kitab kuning, duduk bersama. Itu model kiai-kiai dulu ya begitu. Itu dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, metode baru dalam penyiaran. Pakai apa? Dunia digital. Walaupun yang ngaji hanya 15 orang, 17 orang, tapi kalau dipakai digital, diupload ke YouTube-nya, ke Twitter-nya, ke TikTok-nya, ke Facebook-nya, maka akan ada 100, 200, 1000, 100 sampai 1 juta yang nonton. Ilmunya akan tambah barokah. Jadi ini sudah diarahkan oleh panjenenganipun Al-Imam Al-Ghazali yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka caranya ya harus dibantu ini Al-Hayati. Caranya bagaimana? Kalau sudah muncul di HP masing-masing, harus di like, in subscribe, in komen, dikomeni. Komennya apa? Al Hayati memang selalu hidup di hati, gitu ya. Kajiannya sangat menyenangkan. Harus dikomenin. Yo juga YouTube saya. YouTube saya harus juga, namanya Kang Muslih Channel. Udah ada iklannya, duit sudah masuk, cuman belum banyak. Lagi ditumpuk-tumpuk supaya bisa beli mobil Fortuner. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.